YouTuber Indonesia di seluruh dunia. Kali ini kita jumpa kembali di YouTube channel saya. Sebelum saya memulai pembicaraan tentang perjalanan saya melalui Utah menuju Idaho, alangkah indahnya jika Anda membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang dengan mensubscribe dan like dan pencet tombol notifikasinya. Terima kasih atas bantuan teman-teman untuk lebih mempopulerkan channel YouTube saya ini. Saya adalah petualang penjelajah yang akan menjelajahi menuju Kanada hingga ke Alaska. Kali ini saya melalui jalan pada saat musim salju, di mana pemandangan di sekelilingnya dipenuhi dengan salju. Jika Anda melihat, maka Anda akan melihat pemandangan yang menakjubkan yang mungkin tidak bisa dijumpai di Indonesia. Oke, saya sedikit menceritakan Utah yang merupakan salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Utah adalah sebuah negara bagian di barat Amerika Serikat di wilayah pegunungan Rocky. Ibu kotanya adalah Salt Lake City. Negara bagian ini memiliki populasi 2.351.467 jiwa menurut perkiraan Biro Sensus Amerika Serikat. Negara bagian ini kering dan memiliki pemandangan alami yang spektakuler. Dia merupakan destinasi yang populer di musim panas dan musim dingin. Salt Lake City Resort Ski di Wasatch Range dan Taman Nasional di selatan adalah tempat paling populer. Nama Utah berasal dari bahasa Ute Selatan dan berarti tinggi di atas. Palu, Navajo, dan Gushut yang juga menghuni sebagian negara bagian ini. Utah merupakan pusat dari Gereja Yesus Christ of Latter-day Saints (LDS) atau Gereja Mormon yang diperkirakan 60% dari penduduk adalah anggotanya. Gereja LDS memiliki pengaruh budaya yang kuat, termasuk salah satu dari dua negara bagian di mana perjudian ilegal. Penduduk disebut Utah. Salt Lake City menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin tahun 2002 yang memberikan peningkatan besar kepada industri turisme negara bagian ini, terutama resort skinya. Melihat pemandangan di sekitar jalan, maka akan terlihat pegunungan yang indah dan menakjubkan. Untuk berjalan dengan kecepatan tinggi pada musim salju, maka Anda harus punya pengalaman mengendarai kendaraan di atas jalan yang bersalju. Kita harus menghindari black ice dan memperhatikan ruas jalan sehingga kita tidak mengalami kecelakaan. Bagi orang Indonesia, salju merupakan pengalaman yang indah untuk kita rasakan bersama. Sebagai orang Indonesia, tentu daerah yang penuh salju merupakan pemandangan yang sangat menakjubkan. Pada saat musim dingin, maka kita harus mengganti ban kendaraan dengan ban yang cocok dengan cuaca yang bersalju. Dinginnya Amerika Serikat membuat sebagian besar wilayah tertutup oleh salju. Tapi timbulan salju di sini selalu dibersihkan oleh otoritas pemerintah setempat agar tak mengganggu pengendara yang melintas. Selama berkendara di jalan yang licin dan lapisan es tipis di permukaan jalan, maka haruslah ekstra waspada dalam menjaga jarak dengan kendaraan di depan agar berkendaraan dengan aman di cuaca dingin. Hal utama yang harus diperhatikan adalah menghindari tergelincir dan hanya menerapkan tekanan lembut untuk pedal gas. Ban tergelincir atau selip adalah salah satu bahaya terbesar dalam cuaca musim dingin. Laju kendaraan tak boleh melebihi 80 km per jam. Selain kondisi mesin yang prima, hal penting lainnya
Indonesia. Bedanya, berkendaraan antar kota di Amerika Serikat tak ada istilah macet. Satu-satunya rute perjalanan macet yang saya kunjungi adalah pusat kota Las Vegas, tepatnya di seputaran Caesars Palace Hotel. Salah satu aturan paling berkendaraan di seluruh wilayah negara bagian Amerika Serikat adalah dilarang menggunakan ponsel apapun dalam berkendaraan. Beda sekali dengan di Indonesia yang masih bisa kita jumpai pengendaraan melaju di jalan tol sambil ber-BBM pria. Kabarnya ini merupakan aturan tegas dan Badan Keselamatan Transportasi Amerika atau NTSB. Setelah adanya penelitian menggunakan ponsel menyebabkan risiko kecelakaan 4 kali lebih besar. So, bagi siapa yang ingin berkendaraan di Amerika Serikat, tak perlu khawatir menjelajahi rute luar kota. Di semua ruas perempatan jalan, kita akan menemui rambu dan marka jalan, sehingga tak akan tersesat. Menu GPS di dalam mobil memang cukup lengkap, tapi dengan benar, saku sudah bisa menjadi petunjuk tujuan selamat berkendaraan. Idaho adalah sebuah negara bagian di wilayah barat Laut Pasifik Amerika Serikat, berbatasan dengan negara bagian Montana di timur dan timur laut, Wyoming di timur, Nevada dan Utah di selatan, dan Washington dan Oregon di barat. Di sebelah utara, ia berbagi sebagian kecil perbatasan dengan Kanada, dengan provinsi British Columbia, dengan populasi sekitar 1,8 juta dan luas wilayah 83.570 mil persegi atau 216.400 km persegi. Idaho adalah yang terbesar ke-14, ke-13 terpadat, dan ke-7 terpadat dari 50 negara bagian Amerika Serikat. Ibu kota negara bagian dan kota terbesar adalah Boise. Selama ribuan tahun, Idaho telah dihuni oleh penduduk asli Amerika. Pada awal abad ke-19, Idaho dianggap sebagai bagian dari Oregon County, sebuah wilayah yang disengketakan antara Amerika Serikat dan Kerajaan Inggris. Ini secara resmi menjadi wilayah Amerika Serikat dengan penandatanganan Perjanjian Oregon pada tahun 1846. Tetapi wilayah Idaho yang terpisah tidak diatur hingga tahun 1863. Alih-alih dimasukkan untuk periode di wilayah Oregon dan wilayah Washington, Idaho akhirnya diterima pada 3 Juli 1890 menjadi negara bagian ke-43. Membentuk bagian dari Pacific Northwest dan bioregion Cascadia terkait, Idaho dibagi menjadi beberapa wilayah geografis dan iklim yang berbeda. Bagian utara negara bagian Idaho, Panhandle, yang relatif terisolasi, terkait erat dengan Washington Timur yang berbagi zona waktu Pasifik. Negara bagian lainnya menggunakan zona waktu pegunungan. Bagian selatan negara bagian ini mencakup dataran Sungai Ular yang memiliki sebagian besar penduduk dan lahan pertanian. Di tenggara negara bagian menggabungkan bagian dari Great Basin Idaho cukup bergunung-gunung dan berisi beberapa bentangan pegunungan Rocky. Dinas Kehutanan Amerika Serikat menguasai sekitar 30% tanah Idaho, proporsi tertinggi di antara negara bagian manapun juga. Industri yang penting bagi perekonomian negara termasuk manufaktur, pertanian, pertambangan, kehutanan, dan pariwisata.
Sejumlah perusahaan sains dan teknologi baik yang berkantor pusat di Idaho atau memiliki pabrik di sana, dan negara bagian itu juga memiliki Laboratorium Nasional Idaho yang merupakan fasilitas Departemen Energi terbesar di negara itu. Sektor pertanian Idaho memasuk banyak produk, tetapi negara bagian ini terkenal dengan tanaman kentangnya yang menyumbang sekitar sepertiga dari hasil panen nasional. Nama panggilan resmi negara bagian adalah negara permata yang merujuk pada keindahan alam Idaho.
atas perjalanan petualangan saya kali ini. Dan video ini merupakan awal perjumpaan kita, di mana bagian lainnya akan saya berikan dalam video lainnya. Ikuti terus channel YouTube saya dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya dan like dan tekan tombol notifikasinya untuk update video-video terbaru saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada saya. Akhir kata, jangan lupa mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ciao.